Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jahin nabi wal ali wa sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikafa ma dumna fi hadzal masjid lillahi ta'ala wardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Qala wan niyyatu afdalu min at-ta'ati wal ibadat. Ada di kitabnya? Enggak ada, hanya di cetakan ini. Enggak apa-apa. Akhbarana Syekhuna al-Imam itu kan? Enggak apa-apa, ini di cetakan ini ada tambahan ya. Enggak apa-apa kita baca. Wan niyyatu afdalu min at-ta'ati wal ibadat. Dan adapun niat itu paling utamanya daripada ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Idhiya aslun laha, karena merupakan asal daripada ketaatan dan ibadah. Wan niyatu li khafaiha muta'allaquha al-qalbu. Dan niat karena dia itu tidak kelihatan, karena samar, maka berhubungan dengan hati. Tempatnya niat ada di hati. Wa jaa fil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan telah datang di dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mu'mini khairum min amali. Adapun niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini enggak ada di kitab kalian. Nanti kalau kamu punya rezeki beli yang cetakan yang bagus ini, insyaallah. Insyaallah. Akhbarana Syekhuna al-Imam al-Hafidh Abul Baqa Khalid ibn Yusuf ibn Sabni Khalid ibn Yusuf ibn Sa'ad ibn al-Hasan ibn Mufarrij bin Bakkar al-Maqdisiyu an-Naqulusiyu ad-Dimashqiyu wa-Syafi'iyu radiyallahu anhu qala akhbarana Abul Yumni al-Kindi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari qala akhbarana Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Jauhari qala akhbarana Abul Husain Muhammad ibn al-Mudaffar al-Hafidh qala akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Sulaiman al-Wasiti qala haddatsana Abu Nu'aim Ubaid ibn Hisham al-Halabi qala haddatsana Ibn al-Mubarak an Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Alqamah ibn Waqqas al-Laysi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan sanad beliau secara lengkap sampai ke Imam Bukhari. Bahkan sampai ke Rasulullah. Coba di kitabmu seperti apa? Ini mungkin di nuskho yang lain agak berbeda. Kita lihat ya. Saya punya nuskho yang cetakan Darul Basair. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarid bin Bakar al-Maqdisi. Kalau disebut kata-kata Maqdisi, berarti rumahnya dekat Baitul Maqdis yang sekarang ada di Yerusalem. Anabulsi Ad-Dimashqi, ini berarti pernah tinggal di situ. Asy-Syafi'i, madhabnya madhab Syafi'i. Abul Baqa Khalid meriwayatkan daripada Abul Yumni Al-Kindi. Abul Yumni Al-Kindi meriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Beliau dari Abu Muhammad Al-Hasan Al-Jauhari. Dari Abul Husain Muhammad bin Mudaffar. Dari Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Wasiti. Dari Abu Nuaim Ubaid Al-Halabi. Dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak yang dimaksud Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. An Yahya bin Sa'id. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. An Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutin, kita itu kalau menyebut namanya wali-waliullah, menyebut nama para ulama, insyaallah Allah menurunkan rahmat. Ini Rijalul Bukhari, ulama-ulama yang Imam Bukhari meriwayatkan ini bukan orang sembarangan, ini sudah seleksi ketat. Maka semua orang yang disebut Imam Bukhari mesti istimewa. Dan saya yakin mayoritas dari mereka selain ulama juga para aulia. Bahwasannya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Ini sering kita terangkan, jadi kita tidak terlalu panjang. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Ada kata-kata innama, ada kata-kata hanya, ada adatul hasr. Amal itu hanya diterima kalau ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Kadang-kadang wong itu masuk ke masjid niatnya cuma satu, maka dapat pahala berapa? Satu. Tapi kamu masuk ke masjid niatnya banyak. Satu, niat iktikaf. Dua, niat mencari ilmu. Tiga, niat memakmurkan masjid. 4, thalabul ilm. 5, menghindari ghibah. 6, niat apa mana? Nyenengkan guru. 7, niat apa? Hah? Enggak sekarang loh, niatnya apa? Kamu datang ke sini niatnya apa? Ngaji yang mencari ilmu itu. Niatnya membersihkan hati. Niatnya menghidupkan ilmu ya sepodo aja. Kalau orang niat 1 dapat 1, niat 6 dapat 6, niat 7 dapat 7. Kalau kita berbuat baik, pandai-pandailah menata niat. Semakin banyak niat baik yang kita niatkan, pahalanya juga semakin banyak. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka barang siapa yang hijrahnya
untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Makanya gini mencari ilmu tujuannya hijrah kita ini, capeknya kita ini, soronya kita ini, penderitaan kita, kalau bisa dikatakan penderitaan dalam menuntut ilmu ini kamu niatkan karena Allah. Nanti supaya ada nilainya. Kita niatkan karena Allah supaya ada nilainya. Kamu capek, kamu dimarahin Ustadz Multazam, kamu ditakzir Ustadz Udin, kamu digundul, kamu diapain, kalau niatnya karena Allah, insya Allah nanti ada gantinya. Ada gantinya. Wa man kana hijratuhu ila dunya, dan adapun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia. Ngaji kepingin terkenal, ngaji kepingin viral, cek dikenal wong, akeh sing nyangoni. Bikin pondok niatnya untuk cari uang. Makanya setiap hari kita harus cek niat kita itu. Melenceng balik nomane, melenceng balik nomane. Menghafal Quran niatnya untuk lomba misalnya. Ngaji, belajar bisa baca kitab untuk dipamerkan. Ini bukan karena Allah, tapi karena dunia. Demi karena dunia. Yusibwa yang dia mau dapatkan. Awi muraatin yang kihwa, atau niatnya karena wanita idamannya yang mau dia nikahi. Hafal Quran nanti biar jodohnya kamu. Itu nanti bonus. Kalau kamu sukses pasti itu ngikut. Kalau kamu dapatkan Allah, kamu dapatkan semuanya. Kalau kamu dapatkan dunia, kalaupun dapat, yang lain nggak dapat. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada yang dia hijrahkan untuknya, apa yang dia niatkan untuknya. Nah, kita setiap hari harus kembali mengecek niat kita. Kalau ada yang tidak bagus, kita balikkan lagi. Karena kadang-kadang berubah. Sebelum terkenal dia, Masya Allah, niatnya untuk. Tapi ketika ada kamera, terus dipuji-puji orang, bisa jadi berubah niat. Gak tahu diruk ini loh. Salami wong. Nah, saya itu kadang-kadang malu kalau numpak sepeda kamu berdiri itu kadang-kadang malu. Saya mau melarang kalian itu juga itu dari pengajaran adab. Kadang-kadang risih, bulet aku. Karena kita merasa tidak pantas. Bukan karena apa, karena bersama. Mungkin kalian, kalau kalian tahu aib kita, ya nggak mau kalian ngaji sama kita. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib kita sehingga kita sama-sama nggak tahu. Alhamdulillah, jangan dibuka lah. Kita minta kepada Allah semoga aib kita ditutupi. Sehingga saya bisa husnudzon dengan kalian, kalian bisa husnudzon dengan saya. Sudah ditutupi, jangan dikorek-korek. Saya selidiki. Ini Kusyariah stalking siapa ini? Atau kamu canggih bisa mendetek? Jangan. Barang siapa yang suka mencari aibnya orang lain, suatu saat aibnya akan dibuka oleh Allah. Pasti itu. Kalau kita sadar aib kita banyak, ngapain nyari aibnya awake dhewe iki belum baik. Kita sadarlah kita belum baik, tapi semoga kita bisa memperbaiki diri setiap hari sehingga akhirnya nanti husnul khotimah. Hada hadisun muttafaqun ala sihhatihi. Ini adalah hadis yang sudah disepakati oleh para ulama kesahihannya. Sahih, semua ulama sepakat. Mujma'un ala idhami mauqi'ihi wa jalalatihi. Mereka sepakat juga, mereka sudah para ulama berkonsensus atas idhami, keagungan posisinya, mauqi'ihi posisinya. Wa jalalatihi dan keagungannya.
Wa huwa ahadu qawaidil iman, dan hadis ini merupakan salah satu daripada kaidah-kaidah iman. Wa awalu da'aimihi, dan termasuk salah satu poros penting daripada iman. Wa asyaddul arkan, dan paling kuatnya rukun. Rukun itu apa sih? Rukun kan biasa kalau kita ini rukun sholat. Rukun itu kalau diartikan aslinya itu bagian samping, itu pojok-pojok. Bangunan ini kan ono tiange, ono tiange, kalau ono tiange. Nek ono rukune rukun. Makanya Ka'bah itu bentuknya seperti kubus, ono jenenge rukun Yamani, ono rukun Syami, ono rukun Iraki, ono Hajar Aswad. Rukun itu nek secara bahasa artinya pojokan. Apa? Pojokan rukun. Nah, kenapa dikatakan rukun? Karena kalau tidak ada pojoknya tidak berdiri bangunan. Karena biasa di pojok itu ada tulang beton atau apa namanya, pilar-pilar yang menyangga suatu bangunan. Wa huwa haditsun fardun gharibun bi'tibar. Nah, anehnya hadis ini, wa huwa hadis yang innamal a'malu binniyat ini, hadis fard gharib, hadis yang hanya diriwayatkan satu orang di beberapa topakonya. Ini yang kemarin waktu khol diterangkan Syabir. Coba hadis ini Imam Bukhari memulai hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hadis ini gharib. Sebelum ngomong hadis ini gharib, apa Gus? Gharib itu apa? Sehingga Sahibul Baiquniyah mengatakan wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa wawin faqat. Nek terjemah pojok kampung, hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan satu orang di dalam satu tabaqah atau beberapa tabaqah. Maksudnya apa? Tabaqah itu apa? Misalnya tabaqah sahabat. Di bawahnya sahabat ono tabi'in. Di bawahnya tabi'in ada tabi'in. Di bawahnya tabi'in ada apa? Tabi'in. Sampai tabi'in. Sama kita apa? Coba. Tabi'in. Berapa generasi sampai ke kita? Mungkin lebih dari 40 atau sampai 50. Kadang-kadang nanti diterangkan, misalnya kadang-kadang satu generasi pun saling meriwayatkan. Ada tabi'in itu enggak langsung ke sahabat, dia muter-muter sama tabi'in. 5, 4 baru sampai sahabat. Oke, supaya waktunya enggak habis. Jadi hadis gharib, ini hadis gharib. Nanti diterangkan gharibnya di mana. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan satu orang dalam satu tabaqat. Tabaqat itu terjemahnya apa sing enak? Generasi. Contoh hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab pada generasi sahabat. Tidak ada Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik tidak meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Umar tidak meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak meriwayatkan. Meono ketika dilacak oleh ahli hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat lain. Berarti hadis ini gharib. Kalau nggak percaya silakan diteliti. Coba ada nggak sahabat selain Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat? Nggak ada. Wis diselidiki. Nggak ada. Jangan buang-buang waktu. Nggak ada. Hadisun fardun gharibun bi'tibar. Ini hadis fard sendiri, gharib yang aneh, asing. Bi'tibar menurut suatu pandangan. Masyhurun bi'tibar akhar. Tetapi hadis ini masyhur juga. Setelah Yahya bin Sa'id nanti, setelah generasi keempat, hadis ini sudah ribuan yang meriwayatkan. Sampai sekarang kalau kita dengar innamal a'malu binniyat, banyak yang tahu. Tapi di awal-awalnya hadis ini hadis gharib. Wa madaruhu ala Yahya bin Sa'id al-Ansari. Poros hadis ini
berada di seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Al-Khuffat, berkata para khuffat. Khuffat jamaknya hafid ya. Hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis, sanad dan matannya hafal. Ada sekarang? Walaupun ada, Google mungkin. Jangan gampang-gampang Al-Hafid. Hafid itu sekelas Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami tidak pernah disebut sebagai Al-Hafid. Hafid itu segala Suyuti, Imam Suyuti ada yang menyebut Al-Hafid As-Suyuti, Al-Hafid Al-Mundiri, Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafid Al-Zahabi. Enggak gampang. Ini Arba'in Nawawi gak apal. Itu 100.000 hadis sekaligus sak sanad. Sopo ngapal? Ini kadang-kadang buka Google sih. Al-Khuffat la yasihu hadal hadis, tidak sahih hadis ini dari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min jihati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam generasi sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Wala an Umar illa min jihati Alqamah. Kemudian dari turun setelah generasi sahabat, turun kepada generasi tabi'in yang meriwayatkan hanya Alqamah. Ini tabi'in, nanti ada 3 tabi'in. Konco-konco Alqamah, karena tabi'in ini juga ada yang tabi'in kecil, ada tabi'in setengah, ada tabi'in yang tua. Sama sahabat kan begitu. Misalnya ada sahabat yang generasi tua seperti Sayyidina Abu Bakar. Ada yang kecil, misalnya ketika dia lahir, ketika Rasulullah di akhir umurnya dia masih bayi, misalnya seperti Abdullah bin Zubair. Sama-sama sahabat tapi generasinya jauh. Walaan Umar, dan tidak diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab kecuali dari Alqamah, kecuali dari jalur Alqamah. Wala an Alqamata illa amin jihati Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian setelah Alqamah tidak ada yang meriwayatkan kecuali Muhammad bin Ibrahim. Wala an Muhammad, kemudian turun lagi Muhammad tidak meriwayatkan kecuali kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Wa an Yahya intashar, setelah Yahya baru hadis ini menyebar. Jadi Yahya kemudian naik ke Muhammad, kemudian naik ke Alqamah, kemudian naik ke Sayyidina Umar, itu satu. Setelah Yahya bin Sa'id baru hadis ini menyebar. Farawahu anhu aksar min mi'ati insan. Setelah Yahya, rawahu anhu diriwayatkan dari Yahya aksar min mi'ati insan, sudah diriwayatkan lebih dari 200 orang. Aktsaruhum a'immatun, yang kebanyakan mereka itu para imam-imam. Wa rawahu anhu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa jenenge Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Orang mana? Orang Ajam apa orang Arab? Ajam, orang Uzbekistan. Orang Bukhara. Sampai jangan jenenge nasi Bukhari, asalnya dari Bukhara. Jadi kuburannya ada di Samarkand. Ya, kamu nanti ziarah ke sana ya. Kamu nggak nyesel kalau ziarah ke sana. Wah, ada apa gadisnya cantik-cantik. Makanannya enak dan murah, hotel juga murah. Kalau kamu orang Indonesia liburan ke sana rotok gagak titik. Orang Indonesia aja liburan nak Swiss, gak nutur duitmu. Ojo nak Swiss wir larang. Liburan nak Uzbek kae. Murah.
Mungkin sama ke Bali masih mahal ke Bali hotel-hotelnya. Mungkin tiketnya sedikit akan mahal. Tapi sekarang katanya ada dari Jakarta langsung ke Tashkent. Dulu jalur sutra. Tapi setelah ada terusan Suez dan lain sebagainya, akhirnya jalur sutra mati. Nah, sekarang sudah naik kapal sudah orang. Pemain pesawat kan. Cargo sekarang kalau kita beli kitab di Mesir nggak usah pakai kapal, pakai pesawat murah. Sampai ke kita 2-3 hari sampai ke sini. Yang penting fulusnya ada. Yang penting fulusnya ada. Warawahu anhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sab'ati mawadi', di 7 tempat. Farawahu fi awali kitabihi, pertama kali di awal kitabnya. Kemudian summa fi al-iman, kemudian di bab iman. Iman apa aiman? Coba nanti kita cek lagi ya. Di nuskha saya ini di Kitabul Aiman. Ya, aiman artinya sumpah, sumpah. Wallahu alam. Berarti di kitab kamu apa hamzah ya nak nisor apa nak dukur? Ya udah iman. Summa fil nikah, kemudian diriwayatkan juga di nikah. Kitab nikah. Summa fil etik, kemudian diriwayatkan di etik. Summa fil hijrah, kemudian di kitab hijrah. Summa fi tarkil khiyal, kemudian diriwayatkan juga di bab atau kitab tarkil khiyal. Khiyal itu tipuan. Summa fin nudur, kemudian terakhir diriwayatkan di kitab nadar-nadar nudur. Jadi 7 tempat Imam Bukhari mengulangi hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Gak percaya delokon dhewe engko. Summa inna hadzal hadis, kemudian hadis ini ruwiya fi Sahih, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di al-fadin dengan beberapa lafaz. Innamal a'malu binniyat, ada yang riwayatnya innamal a'malu binniyat, pakai niatnya pakai jamak. Ada juga yang redaksinya innamal a'malu binniyah, mufrad. Di kitab ada enggak? Ya. Kemudian ada juga al-a'malu binniyah. Yang 1 sama 2 itu tadi diriwayatkan di Bukhari. Al-a'malu binniyah. Yang ketiga riwayat al-a'malu binniyah. Ini diriwayatkan juga di Sahih Bukhari. Yang keempat al-amalu binniyah. Ada berapa yang sahih? 4. Innamal a'malu binniyat 1. Innamal a'malu binniyah 2. Al-a'malu binniyah 3. Al-amalu binniyah 4. Ini sahih. Ini sahih. Nah, ada yang enggak sahih. Wa ammal ladzi waqa'a fi awal kitab Syihab. Nah, kitab Syihab ini kitabnya Al-Imam Al-Qudai, Abu Abdullah Al-Qudai. Kitab Syihab ini kitab hadis, tetapi dia mengumpulkan hadis tapi seleksinya tidak terlalu ketat. Di kitab Syihab karangan Abu Abdullah Al-Qudai ada riwayat al-a'malu binniyat. Ini enggak ada di 4 tadi itu. Yang ada itu ne al-a'malu ono tambane innama. Al-a'malu binniyat. Bi jam'il a'mal wan niyat, dengan jamaknya al-a'mal wan niyat. Wa hadfi innama, enggak pakai innama. Faqala al-Hafidz Abu Musa al-Asbihani, maka berkata al-Hafidz Abu Musa al-Asbihani, la yasihu isnadu hadzal lafadz. Tidak sahih isnad lafadz ini. Jadi al-a'malu binniyat tidak sahih. Yang sahih innamal a'malu binniyat. Atau kalau dia enggak pakai innama, pakai al-a'malu binniyah atau al-amalu binniyah. Nah,
Insyaallah ini dapat faedah saja, ini enggak sulit ini. Wa amma makna niyah wa huwal qasdu. Dan adapun makna niat dalam hadis di atas, bahwa qasd adalah bermaksud, menyengaja. Wa huwa azmul qalbi, yaitu azamnya hati. Azam itu keinginan yang kuat. Wa innama, dan lafadz innama lafdhatun mawdu'atun lil hasri, adalah lafadz yang memang diletakkan untuk membatasi. Dene ono innama iku ono hasr, ono semacam penyempitan. Atau kalau kita sederhanakan ono makna hanya apa? Utawa kecuali. Amal itu tidak diterima kecuali dengan niat. Atau hanya amal yang ada niatnya yang diterima. Itu namanya hasr. Namanya hasad. Tusbitul madkur, yang mana dia menetapkan yang disebutkan, watan fima ada, dan menafikan yang tidak disebutkan. Selainnya ma ada, apa-apa selainnya. Wa ma'nal hadis, maka makna hadis, la tasihul a'malu, tidak sah apa itu niat asyariyah yang berhubungan dengan syariat, illa bin niyati, kecuali dengan niat. Jadi wudu nggak niat nggak sah, sholat nggak niat nggak sah, apa mana? Zakat nggak niat nggak sah, tayamum, semua amal-amal syariat kalau nggak pakai niat nggak sah. Faman qasada bi hijratihi ridallah, maka barang siapa yang bermaksud dengan hijrahnya. Hijrah ini luas ya, maksudnya hijrahnya dengan menuntut ilmunya, dengan pekerjanya, dengan apa mana? Dengan usahanya, bermaksud untuk mencari ridha Allah wa rasulihi, dan ridha rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu maqbulah, maka hijrahnya itu diterima. Wa ajru waqi'un 'ala Allah taala, dan pahalanya itu sudah ada di sisi Allah. Makanya pandai-pandailah menaruh nih. Wa man qasada bihad dunya, tetapi kalau maksudnya tujuannya dunia, faya habduhu, maka bagiannya hanya dunia. Habduhu, bagian dia, laisa lahu ghairuha, dia tidak punya bagian selain dunia. Ada orang sekolah, saya sekolah di UNER, kepingin jadi arsitek, Allah kabulkan dia jadi arsitek, sudah dapat arsitek toh. Tapi kalau kamu niatnya karena Allah, saya mau jadi arsitek, nanti saya kalau masjid saya gratiskan, kalau ada pondok pesantren mau gambarin anak gratisin, kalau mall bayar, kalau ini rumah bayar, kalau rumahnya ya separuh lah tarifnya. Jadi karena Allah, dia ada maksud, tujuannya, intinya tujuannya akhirat, ya dapat pahala. Makanya berapa banyak amal dunia tapi bernilai akhirat. Sebaliknya banyak juga amal akhirat tapi tujuannya dunia. Hafal Al-Quran tujuannya nggak bagus, ngaji tujuannya nggak bagus. Makanya saya katakan tadi, kita nggak usah lihat orang lain, kita diri kita sendiri. Bangun tidur sudah ditata lagi niatnya. Aku ini mondok soro-soro kayak apa sih? Saya sekolah di sini capek-capek buat apa sih? Setiap hari. Jadi kalau ada yang melenceng, diluruskan lagi. Melenceng, diluruskan lagi. Nah, manusia bisa berubah. Fafi hadal hadis, maka di dalam hadis ini istiratun niyati fil wudu'i wal ghusli wat tayammumi was salati waz zakati was shaum wal i'tikafi wal haji wa ghairiha. Maka dalam hadis ini bisa diambil pelajaran disyaratkannya niat, istiratun niyat disyaratkannya niat di dalam wudu, di dalam mandi, di dalam tayamum, di dalam sholat, zakat, puasa, iktikaf, haji dan selainnya. Pokoknya ibadah syariah kudu ono niat. Kamu masuk ke masjid, ada yang nggak niat iktikaf, ya nggak dapat pahala.
Tapi kalau niat i'tikaf, apa mana nadar i'tikaf, dapat pahala banyak. Gak niat gak dapat pahala. Niat i'tikaf tuh dapat pahala 1. Nadar i'tikaf dapat pahalanya fardu. Dapat 70. Ada orang masuk ke masjid 2 jam gak dapat apa-apa. Ada orang masuk ke masjid 10 menit dapat pahala banyak. Apa yang membedakan? Niatnya. Orang ke masjid sengitan, dia iso turu. Nek wong cerdas gak apa-apa sengitan turu tapi diniati mari Jumatan meneh. Males ke asrama tidur di masjid kayaknya enak, ini ada AC-nya. Nah, itu lihat mau turu. Boleh kalau dalam madzhab Syafi'i. I'tikaf kalau dalam madzhab Syafi'i yang paling gampang. Sebentar boleh, enggak harus puasa. Di madzhab-madzhab yang lain ada yang disyaratkan harus puasa. Kalau enggak salah madzhab Malik. Ada juga yang mensyaratkan minimal 1 hari. Mau kasur lah wamun. Madzhab Syafi'i 1 jam 5 menit oke. Kita niatkan i'tikaf. Qala imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Berkata imam kita Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i. Yadkhulu hadzal hadis, masuk dalam cakupan hadis ini fi sab'ina baban minal fiqh. Pada 70 bab pembahasan dari pembahasan ilmu fikih. Wa qala aidan, beliau juga berkata, yadkhulu fi hadzal hadis sulusul ilm. Masuk dalam hadis ini sepertiga ilmu. Ini Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat mencakup sepertiga ilmu. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Imam Ahmad juga berkata, yadkhulu fihi sulusul ilm. Masuk dalam hadis ini sepertiga ilmu. Wa kadza dzakarahu aidan ghairuhuma, begitu juga menyebutkan seperti yang disebutkan 2 imam ini tadi, ghairuhuma selain keduanya. Saking pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Nanti yang hafal hadis ini tak kasih hadiah kitab. Tapi nanti ngapal noe, sekarang kamu oleh kitab. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah fi awal kitabil Mukhtasaris Sunan. Berkata siapa Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Ini luar biasa. Imam Al-Baihaqi ini dikatakan sampai ulama berkata begini dalam manaqibnya Imam Baihaqi. Semua ulama berhutang kepada Imam Syafi'i. Saking besarnya jasanya Imam, kecuali satu yang sebaliknya, Imam Syafi'i berhutang kepada dia. Siapa? Al-Baihaqi. Karena madzhab Syafi'i yang begitu luas itu, dalil-dalilnya semuanya dikumpulkan Imam Baihaqi. Jadi semua ulama, terutama ulama-ulama Syafi'iyah punya hutang jasa kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi, Imam Syafi'i punya hutang. Ini kifarat. Saking berjasanya Imam Baihaqi ketika dia mencari dalil-dalil, bukan menguatkan dalil-dalil bagi madhab Imam Syafi'i. Kamu punya Sunan Baihaqi, situ lengkap. Masuk dalil kunut, dalil apa yang ada yang kadang-kadang madhab Syafi'i itu sendirian. Jadi dikuatkan oleh Imam Baihaqi. Rahimahullahu fi awal kitabihi, semoga Allah merahmatinya, di awal kitabnya Mukhtasaris Sunan. Kitabnya banyak ya, di antara salah satu kitabnya judulnya Mukhtasar Sunan. Makna qauli Syafi'i, makna perkataan Imam Syafi'i rahimallahu, yadkhulu fihi sulusul ilm, masuk di dalam hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu. Anna, ini syarahnya Imam Baihaqi, keterangan Imam Baihaqi mengatakan anna kasbal abdi,
sesungguhnya usaha atau pekerjaan seorang hamba innama yakunu biqalbihi itu terlaksana dengan hatinya, walisanihi dengan lisannya, wabananihi dan juga di kitabmu apa? Bananihi. Hah? Waniyati. Di kitab saya juga waniyati. Ini dok, ini bananihi. Ini yang cetakan Darul Basyair. Cetakan Darul Basyair waniyatihi. Oke, kita pakai riwayat waniyatihi. Anna kasbal abdi innama yakunu biqalbihi wa lisanihi wa niyatihi. Dicetakan ini, dicetakan Darul Minhaj, padahal lagi cetakan api wa banani, sendirian dia. Di kitab apa? Niyati. Oke, kita pakai suara mayoritas. Jadi seorang hamba itu ketika berusaha kadang-kadang pakai hati, kadang-kadang pakai lisan, kadang-kadang pakai niat. Faniyatu ahadu aqsami kasbi salasa. Maka niat merupakan salah satu bagian daripada kasabnya, usahanya yang 3 macam itu tadi. Wahia arjahuha. Dan niat ini paling kuatnya kasab. Li'annaha takunu ibadatan binfiradiha. Ini alasannya. Jadi kan kadang-kadang niat pakai hati atau pakai lisannya atau pakai tangan atau tapi yang paling kuat pakai niatnya. Alasannya apa? Ini alasannya. Li'annaha, karena niat itu takunu menjadi apa niat ibadatan itu sebagai apa? Ibadah. Niat itu sudah merupakan ibadah binfiradiha dengan sendirinya. Kamu niat saja enggak sempat ngamalkan sudah dapat pahala. Ya Allah, nanti saya kepingin umroh. Kamu dari sekarang kepingin haji. Allah menakdirkan kamu enggak punya uang, tapi muka-muka iso haji iso umroh semua. Misalnya, tapi kamu sudah punya niat, kamu di sisi Allah dicatat sudah pernah haji, sudah pernah umroh. Makanya banyak ulama-ulama besar yang dikatakan, diriwayatkan tidak sempat haji. Di antara yang terakhir, ulama besar muridnya jadi imam-imam semua. Siapa? Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari. Ulama besar yang punya maqalat Al-Kausari itu. Muridnya. Nah, anehnya Syekh Muhammad Zaid Al-Kausari ini asalnya orang Istanbul, kemudian setelah Turki Utsmani jatuh dia pindah ke Mesir, pindah ke Kairo. Sepanjang hidupnya Syekh Muhammad Zaid Al-Kausari tidak pernah haji. Tidak pernah haji. Ketika ditanya, Syekh, kenapa jenengan kok tidak haji? Jawabnya, saya tidak pernah punya uang, jangankan untuk haji. Sepanjang hidup saya tidak pernah wajib zakat. Alias gak duwe duit. Kita umroh tahun. Syekh Mustafa Sobri juga begitu. Tapi dihajikan oleh murid-murid. Murid-muridnya itu sampai nangis. Murid-muridnya itu ulama. Di antara muridnya Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu sampai nangis. Dia dikasih tahu, saya tidak tahu kalau guru kita itu belum pernah haji. Maka tahun ini saya hajikan. Abu Ghuddah mengatakan, saya sudah hajikan beliau 3 kali. Jadi ada orang yang memang tidak haji bukan karena enggak mau, tapi enggak mampu. Jangankan haji, sepanjang hidupnya untuk zakat saja tidak pernah wajib. Nggak punya uang, nggak punya uang. Tapi muka-muka bisa aja bisa umroh, amin. Bi khilafil qismain al-akharain, berbeda dengan 2 bagian yang lain. Wali annal qaula wal amala, alasan kedua,
karena perkataan dan perbuatan yadkhuluhumal fasadu birriya, bisa dirusak dengan riya. Kamu sholat, kalau riya diterima enggak sholatnya? Kamu zikir, la ilaha illallah, jadi delok, oh hebat ini ahli zikir. Masuk riya. Kalau sudah kecampuran riya, pamer, tidak diterima. Kalau niat nggak bisa dilihat, makanya nggak bisa dipamerkan karena tempatnya di hati. Maka ulama mengatakan niat itu paling kuatnya amal. Satu, dia tidak bisa dimasukkan riya. Nomor dua, walaupun belum diamalkan, dia sudah jadi ibadah. Wala yadkhulun niyata, sedangkan riya tidak masuk kepada niat. Wastahabbal ulama'u, maka para ulama wastahabba dan mensunahkan siapa para ulama antustaftaha, untuk dibuka, dimulai al-musannafat, apa itu karangan-karangan. Kalau kita ngarang buku, ngarang kitab misalnya, bihadal hadis, dianjurkan untuk dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa mimman ibtada'a bihi, dan termasuk ulama yang memulai karangannya dengan hadis ini fi awwali kitabihi, di awal kitabnya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Bukhari memulai hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, rahimahullah. Muga-muga oleh barokah Imam Bukhari. Wa huwa awwalu hadisin fi sahihi, maka hadis ini adalah hadis pertama dalam kitab sahihnya. Alladhi huwa ashahul kutub ba'da kitabillah, yang mana kitab Sahih Bukhari itu adalah paling sahnya kutub, paling kuatnya kitab, paling original kitab setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kalau di Islam setelah Al-Quran apa kitab yang paling otentik? Sahih Bukhari. Wa rawaina 'anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman Ibn al-Mahdi rahimahullah qala, dan kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dari Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berkata, lau sannaftu kitaban, seandainya aku mengarang kitab, seandainya sannaftu, aku mengarang kitaban terhadap sebuah kitab, bada'tu, aku memulai fi awwali kulli bab, maka aku mulai di awal setiap bab, minhu, darinya, bihadal hadis, dengan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Wa rawaina anhu aidan, dan kami riwayatkan juga dari beliau Abdurrahman bin Mahdi, man arada an yusannifa kitaban, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, falyabda bihadal hadis, hendaknya dimulai dengan hadis ini. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami, anil Imam Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattabi rahimahullah. Ini salah satu ulama dari madhab Syafi'i. Ini termasuk ulama yang memperbolehkan jamak sholat gara-gara sakit. Kalau dalam bab fikih ono jenenge jamak sholat, jamak menjadikan sholat zuhur dan asar baik jamak takdim atau jamak takhir, atau maghrib dan isya jamak takdim dan jamak. Sebabnya karena perjalanan. Itu madhab yang mu'tamad, pendapat madhab yang mu'tamad. Ada pendapat yang sedikit keluar dari madhab Syafi'i, walaupun dia pengikut madhab Syafi'i. Pendapatnya Imam Al-Khattabi mengatakan boleh menjamak sholat gara-gara sakit. Ini saya ikut pendapat ini. Ini pendapat yang kuat walaupun tidak mu'tamad di dalam madhab. Dan pendapat ini juga diikuti oleh pendapatnya Imam Nawawi, bolehnya jamak sholat gara-gara sakit. Das melu, aduh kepalaku pusing, sholat maghrib mesisan sholat isya, daripada nanti saya ketiduran. Boleh menurut Imam Al-Khattabi. Wa balaghana, dan sampai kepada kita dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, namanya Hamad
bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi rahimahullah, fima qara'tuhu fi awal kitabihi, di dalam apa yang aku baca di dalam awal kitabnya yang berjudul Al-A'lam fi Sarhi Sahihil Bukhari. Jadi Imam Al-Khattabi punya syarah Bukhari judulnya Al-A'lam. Di kitabmu Al-A'lam apa Al-I'lam? Nanti kita cek ya. Al-I'lam apa Al-A'lam? Coba dicetakkan Darul Basyair ini. I'lam juga. Coba nanti kita cek. Insyaallah besok kita cek. Kitabnya judulnya Al-A'lam apa Al-I'lam. Tapi kadang-kadang bisa jadi dua. Ibnul Qayyim punya kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in. Tapi sebagian ulama bacanya A'lamul Muwaqqi'in. Ya walaupun nanti ada yang mentarjih, oh yang betul ini atau yang. Oke. Al-A'lam atau Al-I'lam fi Sarhi Sahih Bukhari. Imam Khattabi punya syarah Bukhari judulnya Al-I'lam atau Al-A'lam. Qala, dia berkata dalam kitabnya, kanal mutaqaddimun, dulu orang-orang terdahulu itu, ulama-ulama terdahulu, min syuyukhina, dari guru-guru kita, yastahibbuna, mereka menganjurkan takdimah hadis, terhadap mendahulukan hadis al-a'malu bin niyah, amal-amal itu tergantung niatnya, amama kulli syai'in, di depan segala sesuatu, yunsha'u, yang baru dimulai, wa yubtada'u, yang dimulai, min umuriddin, dari perkara agama, li umumil hajati, karena umumnya hajat, ilaihi, kepadanya, fi jami'i anwa'iha, di dalam segala macam jenisnya atau segala semua macamnya. Wa balaghana, dan sampai juga kepada kami, kata Imam Nawawi, an jama'atin minas salaf, daripada beberapa ulama salaf, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, asya'un katsirah, banyak sekali perkara-perkara yang banyak, min nahwi hada, dari semacam ini. Semacam ini maksudnya apa? Memulai karangan atau memulai urusan-urusan agama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Minal ihtimam bihadzal hadis, dari memperhatikan bihadzal hadis, dengan hadis ini, wallahu a'lam. Wa fi isnadihi say'un yustahsan. Arek didik rek. Kamu kok ndelok jam. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanad hadis innamal a'malu binniyat, syai'un yustahsan, ada sesuatu yang menarik, indah, yustahsan, yang dianggap indah, wa istaghrab, sedikit asing, aneh. Biasanya sing aneh ini menarik perhatian. Perempuan kalau pakai cadar sama nggak pakai kerudung, lebih menarik mana? Ketok moto itu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kelihatan itu lebih menarik. Ini alasannya kenapa orang Islam anaknya banyak. Karena apa? Karena fitrahnya masih terjaga. Di Islam ada menjaga aurat. Di luar-luar Islam sana bingung. Sama perempuan sudah tidak tertarik, akhirnya jadi hombreng. Wah, ayu-ayu tapi dia gak seneng wong wedok, seneng wong lanang. Sopo sing salah? Wah, itu given, itu sudah ada. Enggak, itu enggak normal. Itu enggak normal. Ada sing tolek bencong, ada sing sampai dengan hewan. Naudzubillah, ada yang sampai pedofil. Gak seneng sampai wong wedok, sampai orang senengnya sampai cilik. Bahkan naudzubillah ada yang sampai dengan mayat, penyakit. Kemarin ada berita di India, bahkan ada komodo atau diperkosa. Lu baca di media sosial ada kambing apa. Hati-hati, di belakang ada kambing itu, jangan sampai nanti kambingnya sakit.
Lho nek wong gak normal, fitrahnya sudah rusak. Keluar dari jalur yang normal. Ya, petem. Makanya kalau kamu ada kecenderungan senang olah dan hilangkan mulai sekarang. Top hato. Kus unyu kok pipi ini kok ada. Top hato. Iku kon terus no jadi penyakit. Jangan sampai di pondok, biasanya pondok peraturannya ketat, mau kok ono nglanang kon pipine kon ngene-ngene. Jangan. Lu kok tambah kon tobat kok. Ya apa kon dadi kaum Sodom, Allah kasih hujan batu. Masih tobat kok. Enggak, biasa kalau ada lintasan hati areku kok ngene yo areku kok putih. Hilangkan. Hilangkan. Wis gak dawa. Wa bi isnadi di dalam syaratnya syai'un. Sesuatu yustahsanu yang indah wa istaghrab dan aneh indal muhaddisin menurut para muhaddisin. Wa huwa anna ruwatahu bahwasannya perawi-perawinya ijtama'a fihim salasatun tabi'iyun. Riwayatnya itu berkumpul ada 3 tabi'in. 3 tabi'in. Yarwi ba'duhum man ba'din, yang mereka meriwayatkan dari satu ke yang lain. Jadi dalam satu generasi dia meriwayatkan dari temannya. Misalnya kamu. Semua murid saya. Tapi anehnya, kamu nggak ada yang meriwayatkan dari saya kecuali ini. Ini dari ini, baru ini dari saya. Padahal satu generasi. Kenapa kamu nggak meriwayatkan saya waktu itu gaib nggak masuk? Bisa. Atau ini akrab dengan saya, jadi supir saya misalnya, sehingga tahu ceritanya. Yang kamu nggak terlalu akrab sehingga nggak ada, walaupun sama-sama murid, bisa. Jadi hadis ini diriwayatkan 3 tabi'in, yang mana mereka meriwayatkan dari satu ke yang lain. Wahum, siapa mereka tabi'in ini? Yang pertama Yahya bin Sa'id al-Ansari, wa Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yang kedua Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yang ketiga wa Alqamah bin Waqqas al-Laisi. Ini semuanya tabi'in, tetapi mereka meriwayatkan dari sama-sama tabi'in. Wa hada wa in kana mustatrafan. Dan ini walaupun mustatraf itu sesuatu yang kamu di kitabmu pakai dot apa pakai dot? Dot, ada titiknya. Nah, di kitab yang cetakan Darul Minhaj pakai dot. Di kitab saya yang cetakan Darul Basar pakai dot. Kalau pakai dot mustatraf artinya indah. Dan itu saya kira lebih cocok pakai dot, bukan pakai dot. Wa hada wa in kana mustatrafan. Riwayat yang dari 3 tabi'in ini walaupun dianggap indah, bahwa katsirun fil ahadits, itu banyak terjadi dalam hadis al-mustatrafa yang indah, as-sahihah yang sahih. Yastami'u salasatun tabi'iyun, yang mana berkumpul di dalam satu riwayat itu kadang-kadang 3 tabi'in. Yarwi ba'duhum an ba'din. Nah, sampai situ ada tambahannya enggak kitabmu? Nah, ini yang dikatakan ini sampai situ dok. Padahal di kitab yang Darul Basyair ini, di kitab PDF saya ada tambahannya. Jadi sampai sini aja, nanti besok kita terangkan insyaallah. Wa hada wa in kana mustatrafan fa huwa katsirun fil ahaditsil mustatrafah as-sahihah. Yastami'u salasatu tabi'un ba'dhum man ba'din. Nah, ini ada tambahannya. Wa arba'atun tabi'iyun ba'dhum man ba'din. Di kitabmu ada. Itu yang saya kira lebih lengkap. Di kitab saya ada wa arba'atun
tabi'iyun ba'duhum an ba'di. Bahkan ada hadis itu 4 orang dari tabi'in baru sahabat. Itu biasa. Wallahu kalau dibaca mustatraf pakai tok juga bisa. Mustatraf itu artinya yang berujung. Berujung. Tapi enak dibaca pakai tok. Mustatraf. Wallahu a'lam. Wa qad ruwiyat ahadits rubaiyat. Oh, tapi ini tambahannya, ada tambahannya lagi. Ini beda ini. Di kita mau ada? Hah? Wa qad ruwiyat ahadits rubaiyat. Kadang-kadang waqad dan telah diriwayatkan, bukan kadang-kadang, masuk film mati. Dan sungguh telah diriwayatkan hadis rubaiyat yang diriwayatkan dari 4 orang. Arba'atun sahabiyun. 4 orang ini semuanya sahabat. Yurwa ba'duhum man ba'din, mereka meriwayatkan dari satu ke yang lain. Wa arba'atun tabi'iyun, dan 4 tabi'in yurwa ba'dahum an ba'd. Jadi biasa itu. Kadang-kadang 4 sahabat, 4 tabi'in. Jadi makanya orangnya banyak. Waqad jama'al Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi dari kota Ruha. Ruha ini sekarang di Turki. Bayangkan ya, orang Turki sudah jadi hafid. Indonesia sudah ada yang jadi hafid enggak? Insyaallah kalian, insyaallah nanti. Cepat. Baru habis ini kamu ada yang lanjut ke Mesir kemudian mendalami ilmu hadis kemudian jadi al-hafid. Sopo. Yang saya dengar yang keturunan Indonesia yang musnidud dunia seperti Syekh Yasin Padang ada. Tapi yang sampai al-hafid belum pernah dengar saya. Orang Indonesia, insyaallah fadlullah wasi'. Siapa tahu nanti Allah kasih kamu ilmu laduni. 1 menit sudah hafal Bukhari, 2 menit tak Muslim. Waqad jama'al Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Dan yang seperti itu rubaiyat sulasiyat tadi telah dikumpulkan oleh Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi rahimahullah ta'ala fi juz'in sannafahu fiha, di dalam suatu bagian atau karangan kecil sannafahu fiha yang dikarang di dalamnya. Wa ana arwiha, kali didik. Wa ana arwiha, dan saya meriwayatkannya. Kitabnya Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi itu juga diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Wa qad ikhtasartuha, dan telah aku ringkas risalahnya Ar-Ruhawi itu tadi fi awwali syarhi sahihil Bukhari, pada awal syarah Sahih Bukhari. Jadi Imam Nawawi ternyata punya syarah Bukhari tapi tidak selesai. Yang selesai Sahih Muslim. Imam Nawawi punya syarah Sahih Bukhari hanya selesai sampai Kitabul Iman, 2 bab Batul Wahyi sama Kitabul Iman. Kemudian wafat. Saya punya PDF-nya kalau kamu mau. Syarah Bukhari lil Imam Nawawi, tipis. Karena beliau hanya 2 bab, kemudian tidak punya umur, meninggal dunia. Mukadimahnya agak panjang, tapi hanya sampai Kitabul Iman. Rahimahullahu wa dhamamtu ilaiha, dan aku menambahkan kepadanya ma wajadtuhu mislaha, apa-apa yang aku temukan semacamnya. Fa balagha majmu'uha, maka mencapai apa itu totalnya. Ziyadatan, itu lebih daripada apa? Ala salasina hadisan, lebih dari 30 hadis. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang tadi tabi'in 3, tabi'in 4, sahabat 3, sahabat 4, itu sudah dikumpulkan lebih dari 30 hadis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan yang kupu-kupu itu tadi, silakan. Allahumma shalli ala Muhammad.